Thamaniyatu asya'a, adapun 8 perkara. Hunna, adapun 8 itu zinatun, perhiasan, lisamaniyati asya'a, untuk 8 perkara. Adapun 8 perkara, adapun 8 itu perhiasan untuk 8 perkara. Al-afafu, yang pertama menjaga diri, bifatil aini, dengan patah ain, ay al-imtina'u anil mas'alati, yakni menahan diri dari meminta-minta, yakni menahan diri dari meminta-minta. Zinatul faqri, itu perhiasan fakir, itu perhiasan fakir. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuhfatul mu'mini fid dunya al-faqru, tuhfatul mu'mini, adapun suguhan orang mukmin, atau di sini cobaan, susuguh. Cobaan bisa dua ya. Fid dunya, di alam dunia, al-faqru, yaitu fakir. Rawahu ad-Dailami, hadis riwayat Imam Dailami. Wa syukru, dan kedua syukur. Wa syukru, dan yang kedua syukur, zinatun ni'mati, itu perhiasan nikmat. Zinatun ni'mati, itu perhiasan nikmat. Wa huwa sababun li ibqa'in ni'ami mawjudati. Wa huwa, adapun syukur, sababun, itu menjadi sebab, liibqa'in ni'amil mawjudati, untuk menetapkan segala nikmat yang sudah ada. Untuk menetapkan segala kenikmatan yang sudah ada. Wa wasilatun, dan menjadi wasilah. Wa wasilatun, dan menjadi wasilah, ila husulin ni'amil mafqudati, terhadap hasilnya kenikmatan-kenikmatan yang belum ada. Kenikmatan-kenikmatan yang belum ada. Wasabru, dan ketiga sabar. Wasabru, dan yang ketiga sabar, zinatul bala'i, yaitu perhiasannya bala atau perhiasannya musibah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-sabru sitrun minal kurubi. As-sabru, adapun sabar, sitrun, itu menjadi penutup, minal kurubi, dari kebingungan.
minal kurubi, dari kebingungan. Wa aunun, dan pertolongan, wa aunun, dan pertolongan alal khutubi, terhadap segala urusan. Alal khutubi, atas segala urusan. Wa qala Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, dan telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, as-sabru, adapun sabar, matiyatun, itu kendaraan. Matiyatun, itu kendaraan. La takbu, yang tidak pernah mogok. La takbu, yang tidak pernah mogok. Wal qanaatu, dan adapun qanaah. Wal qanaatu, dan adapun qanaah, saifun, itu pedang. La yanbu, yang tidak akan tumpul. La yanbu, yang tidak akan tumpul. Situ lihat. Nah, ini makalah yang kedua, bab 88. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, telah berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, samaniyatu asya'ahunna zinatun li samaniyati asya'a. Adapun 8 perkara ini perhiasan untuk 8 perkara yang lainnya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, kalau nanti nyebutin sahabat di dalam hati radhiyallahu an, kalau Rasulullah berarti sallallahu alaihi, biar kita ke bawah mulia. Al-afafu bi fatil aini ay al-imtina'u anil mas'alati zinatul faqri. Yang pertama itu menjaga diri. Maksudnya menjaga diri ay imtina'u anil mas'alati, yaitu menjaga diri dari meminta-minta. Jadi menjaga diri dari meminta-minta itu zinatul faqri, yaitu perhiasan orang fakir. Karena rata-rata orang-orang mukmin itu memilih fakir daripada kaya. Walaupun nampak kaya secara zahir, tapi secara batin dia memiskinkan diri. Ini hebatnya orang mukmin nih. Kalau kita belum bisa nih untuk ilmu ini, kita masih antara casing dengan zahir, casing dengan batin. Kita suka kebawa batin kita untuk ikut ke casing. Jadi ketika kita kaya, ya kita ngaku bahwa kita orang kaya. Tapi kalau para orang mukmin sejati, para wali yang dicontohkan oleh para nabi, walaupun mereka kaya raya, tapi tetap mereka itu merasa orang fakir. Karena nggak mau. Kenapa? Karena martabat orang kaya itu nanti itu berat. Makanya mereka nggak mau kejebak itu nanti. Makanya kayak para sobat-sobat yang rela miskin, rela susah, tapi faktanya memang tetap kaya, berarti Allah udah ridho kalau begitu. Jadi bahasanya dengan kekayaan ini nggak sombong. Pokoknya kalau orang yang merasa kaya, dia dengan kekayaannya sombong. Dia merasa kaya nih, merasa kaya, pasti sombong. Atau dia punya jabatan bagus, pasti angkuh. Seharusnya dia menjaga, ini malah ngerusak. Nah ini, bahwasanya kita menjaga diri dari meminta-minta itu zinatul faqri, itu merupakan perhiasan
fakir. Ruwiha anhu sallallahu alaihi wasallam qol tufatul mu'mini fi dunya al-faqru. Kata Nabi bahwa susuguhan orang mukmin itu di dunia itu adalah kefakiran. Karena mereka nggak mau lama-lama. Kenapa sih kok mereka rata-rata nggak mau dapat kaya gitu, nggak mau? Karena mereka nggak mau lama-lama, nggak mau lama-lama nunggu, mau buru-buru ngerasain kenikmatan yang sesungguhnya, gitu loh. Apa? Surga. Jadi mereka itu mau ketika mati itu nggak mau lama-lama ditanya-tanya, nggak mau diinterogasi, nggak mau. Apalagi bertahun-tahun, bayangin coba. Kita disuruh masuk nih ke sebuah istana, cuma kita diinterogasi dulu. Kira-kira pengen diinterogasinya lama apa cepat kira-kira? Hah? Pasti semua pengen cepat. Tapi memang godaannya ini kita ya tadi begitu, godaan kita ini. Makanya ulama-ulama itu mereka mengejarnya, menjadikan dunia itu sebagai kendaraan saja, karena nggak mau terjebak dalam kondisi yang menipu mereka. Mereka ngejarnya nih. Ditanya, kamu duit buat apa? Nggak buat apa-apa. Duit kamu kemana? Kesini. Terus? Ya ke situ, bagaimana lagi? Ada istrinya nggak ada. Habis urusan pertanyaan, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Orang udah habis duit kita. Udah nggak ada. Tapi kalau tanya, duit kamu mana? Ada. Di mana? Simpen. Buat apa? Ya buat ini. Kenapa buat ini? Ya buat ini. Kenapa nggak buat ini? Banyak pertanyaan. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan dari pos-pos nanti pada mahsyar yang berkaitan dengan beginian, itu yang sekarang mah, interogasi sekarang mah di dunia ini gak ada apa-apanya, jauh. Makanya kalau sekarang orang yang suka interogasi salah, hari ini mereka bertetang betenteng, bohong-bohong gitu, interogasi bohong-bohong. Hari ini mereka menang. Tar, besok lanjut seumur-umur nangis, ejek-ejek nangis. Makanya kasihan ulama itu sebenarnya mah kayak ulama-ulama itu dengan orang-orang yang angkuh itu, kenapa mereka marah? Sebenarnya marahnya bukan marah kesel, marah kasihan. Apalagi Islam. Mungkin kalau kafir mah nggak terlalu, karena Islam kasihan. Karena dia nggak paham, dia kan udah tertipu dengan hawa nafsu dia. Dia pikir dia hidup bakal selamanya. Ternyata ketiban truk, ya kan? Oh kan nggak terasa, tahu ketiban truk batu kan mati, kan banyak. Tahu ketabrak kereta mati, nggak ada yang tahu begitu. Lagi enak-enakan. Hati-hati, jangan ngerasa. Banyak santri juga Bang Diki, hati-hati nih. Lagi ngaji-ngaji, tak begini dungkuk baik, kagak bangun lagi. Besok kan tahu innalil dikirim ke rumahnya, paketin. Udah bendera kuning. Beneran kita di sini memang fakta begitu. Lah teman saya mati, ada. Waktu di Kobong ada yang mati. Ada yang lagi di sungai, tak tahu hanyut. Lagi mandi, tak tahu banjir, mati ke bawah. Banyak yang mati-mati, banyak lagi mondok. Nah ini kita harus ingat mati itu. Jadi kalau kita ingat mati, ada barometer yang kita takutin itu. Astaga. Jadi ada rasa rem. Ketika lagi pengen angkuh, mundur kita. Lagi pengen begini, mundur kita, takut kita. Kenapa takut? Karena kita ingat kematian terus. Gontak kalau mati bagaimana ini? Makanya orang yang paling beruntung kata Nabi, orang yang selalu ingat mati. Kalau orang-orang yang selama ini angkuh itu, mereka itu gak ingat mati. Mereka itu sedang ketipu dengan hawa nafsunya, akhirnya gak ingat mati, akhirnya sombong. Coba kalau hari ini mereka ingat mati, gak berani. Gak ada. Orang ini, kata Nabi itu, kenapa para ulama-ulama ini yang jalurnya menanam padi ya, yang lebih ke hati kayak Umar bin Hafid itu. Kenapa mereka sayang betul sama kita nih? Apalagi pelaku-pelaku dosa. Karena tadi mereka itu lagi ditipu daya oleh hawa nafsu dia.
Mungkin salah awal, salah didikan. Sebenarnya kalau salah dari awal udah salah didikan. Udah salah dari awal, udah salah didikan. Sekarang demi urusan, kenapa orang fakir itu lebih aman? Karena nggak ada motivasi untuk berbuat jahat, nggak ada. Coba kalau kita Islam itu, kalau di dunia itu banyak orang kaya, waduh, sekarang aja nanti aja yang bakal masuk ke neraka kebanyakan orang kaya aja. Sekarang udah buat gila-gilaan orang nyari harta kekayaan. Udah buat apa aja dipertaruhkan sekarang. Yang rampok, yang menipu, yang korupsi, yang begal, segala macam. Menjual narkoba segala, luar biasa. Motivasinya simpel, sebenarnya duit buat apa? Kalau ditanya, buat apa duitnya coba? Ya makan paling kita punya duit 1 miliar, makan tetap aja piring, nggak muat, perut kita ini nggak muat. Coba dah, ini kita punya nasi banyak betul, paling muat kita berapa? Tetap sepiring doang, sepiring pagi, sepiring siang, sepiring malam atau sore, udah nggak muat lagi hari itu. Kenapa? Terbatas ini kita. Cuman tadi hawa doang, hawa yang ingin menguasai itu tuh. Serem. Meminta-minta aja kita nggak boleh bahasanya. Apalagi harus menyakiti orang. Bahaya itu. Jangan, hati-hati kita. Nah, kita kejar yang kedua aja. Wa syukru zinatun ni'mah. Ini yang harusnya polanya mah. Kalau para wali, maka polanya pola ini. Wa syukru zinatun ni'mati, dan kedua adapun syukur itu perhiasan dan nikmat. Wa huwa sababun li ibqa'in ni'ami mawjudati wasilatun ila husulin ni'amil mafdudati. Adapun syukur itu merupakan menjadi penyebab untuk ditetapkannya nikmat, ya, ditetapkan segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah ada dan menjadi wasilah untuk hasil atau datangnya segala kenikmatan yang belum ada. Makna syukur. Jadi kalau kita syukur, yang nikmat di kita yang ada tetap ada, enggak berkurang, makin bertambah. Dan hebatnya kalau kita syukur, yang belum ada jadi ada. Bahkan kalau guru sekumpul itu kalau lagi cerita masalah syukur, bahkan narik daya disebut wasilatun ila husulin ni'amil mafdudati, kata guru sekumpul. Jangankan rezeki yang belum nampak dekat, yang dari luar negeri bisa ketarik loh. Betul kan, masa saking jauh-jauhnya ini rezeki kita jauh, ketarik itu. Tapi kunci tadi syukur. Nah, untuk bersyukur ini orang yang susah, mana susah memang. Nah, orang yang paham ini, yang hatinya benar-benar jernih, dia teliti disebutnya, tafakur dia. Dia bertafakur itu masih berpikir tentang rezeki. Dipikir, ya rezeki gue segini, gue buat ini. Kalau gue nggak bersyukur, gue buat apa lagi ya? Kok gue ngeluh terus? Ini udah. Iya. Makan udah, tidur udah. Kok ngapain lagi gue ya? Terus buat apa lagi? Dipikirin akhirnya, ya Allah, bersyukur banget. Gue lebih dari cukup ini mah. Timbul rasa syukur kita kepada Allah tuh. Nah, ketika kita bisa begitu, yang di kita nih, yang di kita yang udah ada, akan terus ada, bahkan bertambah. Dan yang belum datang, bakal segera datang. Itu makna syukur. Tapi kalau kita biasa aja enggak bisa. Syukur alhamdulillah. Bukan begitu alam disebut syukur itu, disebut syukur menggunakan rezeki, menggunakan apapun yang kita miliki itu pada tujuan yang diridhoi Allah. Itu mana syukur. Kalau cuma bilang alhamdulillah, punya duit kan, langsung beli paketan yang 1 juta. Langsung main game sepuasnya. Mana syukur, yang penting ngucapin alhamdulillah. Enggak masuk. Itu mah berdasarkan lafaz. Tapi yang dimaksud di sini syukur lafaz ya batin dan realita. Bahwa apa yang kita punya, yang udah dikasih sama Allah, yang udah dianugerahin ke Allah, kita kasih lagi buat Allah. Peruntukannya peruntukan yang diridhoi oleh Allah pokoknya mah.
Itu mana syukur. Selain yang tidak diridai oleh Allah, itu bukan masuk karena syukur, nggak bisa. Walaupun kita mengucap alhamdulillah. Misalkan orang syukuran kan banyak orang syukuran yang walimah hajatan ya, syukur-syukuran anggap orkes, syukuran tuh. Ya kan hari berbagi di syukuran, seneng atau syukur 17 Agustus anggap orkes kan. Makanya Indonesia dilaknat terus Indonesia. Kenapa Indonesia dilaknat terus? Karena para pemegang kendali bangsa ini selalu mengkufuri atas kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Pemangku-pemangkunya yang megang ini selalu kufur kepada Allah. Jadi jabatan itu yang mereka punya itu bukan mengayomi rakyat, justru mempersusah rakyat. Digencet tuh rakyat sedemikian rupa. Bayangkan coba, duitnya berapa mereka dapat gaji? Fasilitas segala dapat, betul nggak? Tunjangan segala macam, tunjangan kesehatan, transportasi, tetek bengek segala macam dapat mereka. Gaji beda lagi. Cuman karena otaknya mati, hatinya mati, hancur semuanya. Ayo kupur nikmat. Indonesia dihantam bala. Jadi bala ini Indonesia nggak bakal beres. Sampai kapanpun nggak akan beres demi Allah Rasulullah. Nggak akan beres. Kecuali cuma satu caranya, apa? Merapat kepada ulama. Cuman ulama doang yang bisa ngeberesin di bangsa, cuman ulama, nggak ada. Sehebat apapun akal politikus untuk membereskan ahli ekonomi, bakal belangsak Indonesia. Hebat kalau utang agak bertambah, pasti bakal bertambah lagi utangnya. Taruhan sama saya. Saya tanya, kira-kira Indonesia utangnya bakal bertambah atau kurang? Ayo, pasti bakal bertambah. Nggak akan ada bakal habisnya. Belum bunga itu, kita pokoknya aja belum kebayang, masih ngomongin bunga. Indonesia ini, utang Indonesia ini sekarang bukan ngomongin pokoknya itu belum pernah berkurang, lagi ngomongin bunga. Gila. Ulama manapun kalau udah bahas bab ini nggak mungkin nggak beda. Nggak mungkin nggak sama. Nggak beda sama semua. Tenang Bang Diki. Ayo. Dosa semua kita lucu. Nah coba mau kemana kita? Sekarang ini ya Allah. Makanya sekarang nikmat bicara nikmat cuma bisa alhamdulillah. DPR itu koruptor alhamdulillah, benar alhamdulillah kita agak ketahuan ya. PA dia tertangkap. Alhamdulillah ngomong alhamdulillah orang Islam, orang kafir juga bisa ngomong alhamdulillah dong. Makanya nggak masuk kategori itu. Kecuali harus dengan realisasi tadi. Alhamdulillah, pernah ngeliat orang kafir yang mengucapkan alhamdulillah? Sering banget kali, sering banget saya. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, sehat. Kafir alhamdulillah. Gila. Berarti kalau kita cuma lisan kita doang yang mengucap alhamdulillah, hati enggak, sama. Orang enggak nyampe kok batin kita. Iman kita itu enggak nyampe. Makanya malu kalau umat Islam ngucapin alhamdulillah doang, cuma di lisan enggak ke hati, malu. Kenapa? Orang kafir bisa. Bahkan lebih sering mereka kali sama kita dan pasien mereka kali. Nah ini nikmat. Jadi kita syukur apa yang ada yang kita punya sekarang, nikmatin aja dulu. Jangan pernah memikirkan yang belum terjadi. Ini potensi kita ini kacau ini sekarang ini karena kita ini rusak. Pola kita ini karena tadi kita ini kurang bersyukur jadi orang itu. Kita umat Islam harus lebih bersyukur banget ini, kita jadi santri bersyukur. Ingat, jadi santri itu bersyukur. Kenapa? Karena rezeki pada dasarnya bukan hasil fikir tapi hasil zikir. Bukan. Rezeki itu lebih banyak diberikan kepada Allah itu kepada orang-orang yang ahli zikir, bukan ahli berfikir. Maksudnya bukan ahli tafakur, tapi disebut orang yang mengandalkan otak. Jadi kalau orang-orang cuma mengandalkan otak dan kecerdasan, kalah sama orang yang menggunakan keyakinannya. Kenapa? Karena rezeki itu goib. Tuhan kita ini goib. Malaikat yang ngatur rezeki goib. Semuanya serba goib masalahnya. Jadi kudu pakai iman. Makanya kalau orang yang bersyukur itu, ente liatin dah.
pasti makin hari dia makin berkembang. Dan orang yang kufur nikmat makin hari pasti makin meredup. Baik kehormatannya, kemuliaannya pasti meredup yang kufur nikmat. Boleh bandingin mana? Kita bandingin sekarang. Sekarang kasus Habib Rizik kayak contoh. Ini kita bicara fakta, nggak usah jauh-jauh kan lagi rame ya. Habib Rizik, ente lihat sekarang pertanyaan saya makin belangsak apa makin masyhur? Makin masyhur. Apa dunia terganggu dunianya? Enggak terganggu. Buktinya mana? Beliau masih bisa makan. Masih bisa mikir. Target dakwahnya masih berjalan. Mana? Pesantren masih berjalan. Apa beliau enggak menyalurkan ilmu? Nyalurin ilmu mana? Lewat wasilah murid-muridnya yang udah mendapatkan ilmu daripada beliau, disalurkan lagi. Apakah makin banyak yang menerima ilmu? Makin banyak. Kemuliaannya makin tinggi. Bukan makin jatuh. Karena beliau selalu bersyukur kepada Allah. Coba lihatin orang-orang yang kufur nikmat. Yang punya jabatan segala macam, sombong, bogono, begini, menghina segala macam. Makin rusak. Jauh dari agama. Sholat udah kagak mungkin. Tenang, ketakutan. Gak mungkin orang yang berbuat dosa itu ibadah itu gak bakal nyaman. Ayo, kita habis kerampok. Atau habis maling sendal. Kita pulang ke rumah, saya tanya, nih, liatin sama orang, liatin, mau dia ngambil mau ketahuan. Oh, kita tahu, kalau tuh yang punya ngeliat kita tahu. Dan kita ngeliat nih, yang punya ngenalin kita pun ngenalin yang punya. Kabur kita pulang. Saya tanya, pertanyaan saya, kita langsung sholat. Kira-kira yang ada di situ, yang ada sejadah apa muka tuh orang? Hah? Maling rambutan kita dikeprak, lari kita kawan. Itu begitu. Makanya makin rusak bangsa ini karena jauh dari bahasa syukur. Rusak. Nggak akan berkembang. Indonesia nggak akan berkembang. Mungkin udah puncak kehancurannya. Sekarang udah puncak kehancurannya. Makanya kita mah sekarang lebih ngerapetin diri itu ya cukup kalian terima rezeki contoh dari orang tua, kita yang usaha di sekadar ala kadarnya, yang kerja tetap kerja, setelah itu langsung kembali ke habitat kita. Mana? Agama. Ini habitat kita, ini agama, rumah kita ini agama. Mau kemana kita ntar coba? Sedangkan Sayyidina Abu Bakar ini udah menjelaskan begitu luar biasa bagaimana makna syukur. Enggak mungkin bohong. Sayyidina Abu Bakar ini terkenal kaya. Enggak mungkin beliau bohong dalam bab ini. Dan ulama semua mufakat bahwasanya ketika kita bersyukur itu nikmat bertambah. Yang belum akan datang. Makanya kalau kita ngamal ilmu, ini amalin. Contoh sejauh-jauh. Kita punya ilmu, kita bersyukur dengan cara bersyukurnya. Alhamdulillah, wajib ustaz. Kita diam, kita ucapin alhamdulillah, nggak ada realisasi. Pertanyaan saya, keustadan yang kita miliki saat itu meredup apa terus meningkat? Meredup. Ilmu yang kita punya makin bertambah kan makin hilang. Kenapa? Nggak dibagi. Coba kalau kita realisasikan, alhamdulillah, kemudian kita realisasikan. Kita berikan ilmu kita. Ajarkan lagi tuh. Drag. Pertanyaan saya, ketika ilmu yang sudah kita miliki, kita ajarkan kembali. Wawasan kita semakin sempit atau semakin luas? Apakah ilmu kita cuma segitu doang? Atau apakah Allah ngasih ilmu baru? Ngasih ilmu baru lewat mana? Tanpa kita sadari, Allah itu memberikan ilmu-ilmu baru kepada kita. Mana? Pemahaman-pemahaman baru. Oh, Masya Allah. Ini ilmu yang goib aja, goib bisa terjadi begitu. Yang goib bisa begitu. Gimana syukur? Makanya ada ilmu laduni itu kita syukur dulu. Nggak bisa tanpa syukur mah. Syukur dulu.
Itu lalu dapat tung 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 tung. Makanya ntar kalian kalau ikhlas bantu saya ngajar, ikhlas, kalian ntar akan bisa sendiri nyurah, akan bisa sendiri. Amin. Akan bisa sendiri, akan bisa sendiri. Kenapa? Karena semakin bertambah. Yang ngajar anak kecil yang ikhlas, yang ikhlas. Yang ikhlas, yang sabar. Niat kita mengajarkan atau mengamalkan ilmu kita. Jangan karena takut domelin. Gua ngajar, gua takut gua ngajar, gua domelin. Jangan. Itu nggak ikhlas dan itu bukan makna syukur itu. Kalau makna syukur itu kita punya, kita berikan lagi, tapi dengan ikhlas. Jadi semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Jadi kita diberikan dari Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah. Itu pada dasarnya begitu. Makanya Allah terus menambahkan terus. Kalau sekarang siapa yang mau kalian jadi contoh? Mau saya jauh-jauh, Habib Rizik aja udah. Yang terdekat, yang khotbah terjawab, Guru Cukul udah meninggal. Walaupun bisa beliau dijadikan referensi untuk bab syukur, beliau bisa. Karena dari perjalanan beliau itu luar biasa. Para wali-wali yang soleh tanggul segala macam itu bisa. Ya, semua para wali itu bisa, para ulama yang udah meninggal itu bisa dijadikan contoh bisa. Tapi fakta sekarang yang masih hidup itu Habib Rizik. Saya tanya FPI sekarang dari zaman dulu sampai sekarang makin eksis atau makin meredup? Makin eksis. Orang makin peduli sama apa Mas Bro. Ormas lain kalau berantem kagak ada yang namanya orang luar negeri mau ikut nonton. Ada ormas selain FPI ini mah berantem misalkan nih punya masalah baik dengan siapa kayak ada diliput di zona orang ada. Kenapa FPI tadi? Karena FPI ini berkaitan dengan Tuhan. Tuh yang menjadi kenapa begitu mahalnya nih berita itu. Kenapa sosok yang begitu mahal itu Habib Rizik kenapa begitu mahal? Karena berkaitan dengan Tuhan. Kalau rata-rata yang lainnya mohon maaf, cuma sekedar dunia doang. Murah harganya. Jadi kalau kita mau mahal ternyata kita itu harus berhubungan dengan yang berkaitan dengan Tuhan. Pokoknya kalau kita mau mahal aja, mau mahal, kudu berkaitan dengan Tuhan aja. Coba-coba kita mau keluar dari jalur Tuhan, pasti dihabis. Hina. Saya tanya banyak gak orang kaya yang pelit? Banyak gak? Saya tanya orang-orang kaya yang pelit, saya tanya dianggap mulia apa hina sama orang? Hina apa mulia? Padahal mereka kaya loh, banyak duit. Kenapa disepelein? Karena merekanya jauh dari Tuhan. Coba ada orang miskin, sederhana tapi loyal. Enggak berapa dikeluarin. Sederhana tapi loyal, enggak seberapa. Saya tanya nih orang di pandangan Tuhan mulia apa hina? Hah? Nah, karena dianggap di pandangan Tuhan yang orang mulia, maka di pandangan manusia pun akan mulia. Jadi kalau kita mau ngejar barometer dari syukur, kejar yang berkaitan dengan Tuhan, dengan Allah. Jangan dengan konteks yang lain, jangan. Apapun itu, pokoknya apapun itu. Saya udah cita-cita nih untuk di YouTube ini, cita-cita saya. Pokoknya udah 3 yang saya pegang. Habib Rizik, KJN MZ, sama Guru Sekumpul. Kalau buat Habib Soleh Tanggul saya masih lacak. Sebenarnya 4 saya. Jadi berlima sama saya. Saya, Guru Sekumpul, Habib Soleh Tanggul, Habib Rizik, sama KJN MZ. Ini isi 5 aja udah ntar. Ke depannya nih. Udah visi misi kita udah begitu aja, tuh dakwah kita sudah dakwah aja, udah dakwah kita udah begitu itu. Cuma naikin beliau. Kenapa jangan MZ? Karena dulu saya masih kecil, saya favorit beliau. Saya bisa ceramah, bisa nyurah begini kan dari dulu. Saya demen sama beliau. Bahkan ada ceramah beliau itu, yushiku antada alaikumul umamu kama tada'a alaika ala khaswatika. Saya zaman SMP tidak apalah di situ. Gaya Jun MJ itu sudah ikutin. Cuma saya belum berani. Saya berani dari pondok, baru berani. Karena kita saking demennya gaya Jun MJ itu. Nah itu mana syukur kita ini, kita tekin mana syukur kita nih. Allah udah ngasih kekuasaan kepada kita. Kita dikasih kecerdasan nih untuk membuat itu, ide itu. Nah kita tekin rasa syukur kita.
Lah terus ente bagaimana boleh bikin konten atau bikin konten itu? Ini mah rujukan 5, ini rujukan 5, rujukannya. Itu entar kalian rasakan, coba kita bandingkan entar coba. Berkahnya luar biasa berkahnya itu. Oh, bangganya kita itu naikin guru-guru kita itu. Bangga betul. Guru sekumpul hari ini boleh nggak kenal kita? Nggak serang tahun wajar. Orang beda jauh, kita masih hidup, beliau sudah meninggal. Terus jaraknya pun jauh, beliau udah sepuh, kita masih muda, masih bocah. Jauh. Tapi yang kita harapkan tuh terketemu di surga. Amin. Oh, karena guru sekumpul tuh ulama-ulama meyakini bahwa guru sekumpul tuh memiliki istana sendiri. Dan beliau akan mengajak orang-orang yang dikehendaki oleh beliau. Itu guru sekumpul. Habib Soleh Tanggur sama punya surga sendiri. Kajian MJ sama. Habib Rizik sama punya surga sendiri. Nah kita si Nanang belum punya surga. Numpang numpang kita ntar ke sana. Jadi mana syukur ke situ nyampe. Jadi indah aja hawanya. Jadi pokoknya rasa syukur itu naikin sama Tuhan aja udah. Naikin ke Allah. Jadi ntar yang sudah ada tetap nih. Yang sudah ada tetap. Nah ntar yang belum ada ini nambah. Yang belum ada ntar bakal datang nih. Makanya terus ntar sholawat tambahin lagi, gak tambahin. Nanti pengajian saya kurangin, sholawat dibanyakin gak apa-apa. Saya putar dulu ntar. Frekuensinya saya putar dulu. Ya, frekuensinya saya putar. Tapi sekali-kali saya ikut, sekali-kali saya ikut. Jadi kita banyakin. Jadi setiap malam itu tahu, tiap malam tahu apa Malkiam itu setiap malam Malkiam. Ayo kita melawan bagaimana? Kalahnya menangis siapa ini? Karena kita bicara Rasulullah, kita mau ngagungin Rasulullah aja terus isiin Rasulullah itu. Jadi terberkah, pulsa kita berkah, channel kita berkah. Kenapa? Karena cuma Rasulullah yang mau kita naikin Rasulullah terus, kita naikin Rasulullah. Masa gua udah mau nonton berapa kayak nanti Rasulullah kita naikin terus Rasulullah. Berkah. Kayak di kampung. Mau orang dengerin kayak mau kagak kayak penting terus aja nama Rasulullah kita sebut. Tujuan kita hanya mengagungkan Rasulullah. Kenapa? Karena kita berharap dapat syafaat dari Rasulullah. Habib Rizik pun begitu. Hari ini orang menyepelekan Habib Rizik karena beliau masih hidup. Tapi nanti suatu saat beliau sudah meninggal, pasti beliau dikenal sebagai wali yang begitu luar biasa. Karena ulama-ulama lain pun selain saya menyebutkan, kalau wali kan prediksi saya, ternyata banyak juga kiai-kiai yang lain, ulama-ulama lain menyebutkan bahwa Habib Rizik itu adalah seorang wali. Karena dari ciri-cirinya kita udah tahu, ciri-ciri wali itu bagaimana. Hari ini doang, entar mau pada ngerengek-ngerengek nih. Orang-orang yang hari ini pernah jahat sama Habib Rizik, yang dulu pernah jahat sama Habib Rizik, nanti mereka ngerengek. Kenapa? Karena mereka 7 turunan, bahkan 9 turunan, 11 turunan, nggak akan pernah bisa mulia. Kenapa? Pasti hidupnya bakal hina terus-menerus, kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita sekarang, kita biasa aja. Cuma dunia doang. Entar kalau kita udah pada mati, dari situlah di surga baru kita tuh bagaimana Rasulullah ntar tuh bagaimana tuh Rasulullah. Tapi jangan ngaku ngimpi Rasulullah, terus ditangkap lagi. Baru hari ini orang gila semua, ngimpi Rasulullah tangkap kan PA. Lu ntar ngimpi apa kamu? Saya ngimpi jadi orang kaya, Indonesia saya beli semuanya, tangkap lu ntar. Walaupun cuma ngimpi. Banyak orang gila sekarang itu, banyak orang gila. Makanya tadi saya bilang, Indonesia mah gak bakal berkah, bakal hancur terus kalau masih begini. Kecuali kembali kepada habitat awal. Mana? Kembali kepada jalur agama dan ulama. Ada kita. Wasabru zinatul bala. Dan yang ketiganya, sabar. Ya. Merupakan perhiasan bala. Musibah. Sabar. Itu perhiasannya musibah. Mau diterima, mau kagak, mau tiap hari kita minum obat, tetap waktu sakit mah sakit. Tuh rambut kil, mau ente pandiin, mau kagak tetap aja panjang. Rambut kita semuanya rambut kita, kecuali alis. Alis mah gak bakal panjang-panjang. Karena kalau alis panjang sanya ya, kita kagak bisa ngelihat. Ketutupan sama bulu alis. Nih, apa nih? Bulu mata kalau panjang nih ribet. Pokoknya selain alis, selain bulu mata, panjang semua. Sama bulu hidung, panjang nih bakal nih.
Cuma panjangnya nggak secepat kumis. Dalam juga nih, dalam hidungnya ada bulu, ini nggak bakal panjang. Kalau panjang, kesumpel kita semuanya. Allah. Nah, musibah akan selalu ada, mau suka, mau enggak, mau ahli ibadah, mau ahli maksiat, tetap musibah. Tetap dapat musibah semuanya. Sabar pokoknya sama kita. Apalagi santri. Ya Allah. Bang Diki nih ya. Pernah mondok belum ya? Belum pernah. Hah? Dulu di mana? Jauh juga. Terus? Di sana ngapain? SD kelas 1? Kelas 2 SD? Perih ya? Perih? Iya, sedih pokoknya menceritain mah. sedih, ya kan? Apalagi kita santri ini, ya Allah, udah jadi lalaban, sabar. Pokoknya kalau ente kita santri, kita nggak gampang sabar, kayaknya bukan santri, kayaknya kita ini. Lah santri kita bagaimana nggak sabarnya? Musibah tiap hari kita musibah. Ini musibah nih, orang-orang lagi pada nyantai, kita begini baik. Musibah. Dipaksa itu. Ya, kita makan juga nggak teratur. Makan teratur nggak? Nggak teratur. Pengen makan, nggak pengen nggak makan. Kan gitu. Santri mah udah mulai sabar santri mah. Apalagi kita di sini, ya Allah ya Rabbi. Bersabar. Tapi sabar itu ya luar biasa mah. Ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-sabru sitrun minal kurubi wa aunun 'alal khutubi. Adapun sabar itu adalah penutup dari rasa kebingung dan pertolongan dari segala urusan. Kalau bahasa dokter, kalau lagi sakit, kalau kita santai, itu udah salah satu kesembuhan itu. Masa nggak panik, itu udah jalan kesembuhan itu. Begitupun sabar, ketika kita punya masalah, rasa bingung, sabar dikit aja, dikit. Itu udah sebagian solusi itu dari permasalahan kita itu. Memang semakin kesini, makin dididik diri kita untuk selalu bersifat sabar itu. Memang godaan begitu luar biasa memang. Rasa bingung, selalu dipikir rasa bingung kita. Apalagi anak santri kita harus. Karena nggak boleh nggak berhasil, harus berhasil. Kalau nggak berhasil nggak lulus, nggak bisa. Jadi santri itu nggak ada bahasa nggak lulus ujian, harus lulus ujian. Kalau nggak lulus ujian, betul santri. Tapi dia tidak mendapat ilmu santri, hanya pernah nyantri. Tapi kalau dia lulus ujian, dia santri. Kenapa? Karena kehidupannya pasti pola santri, pasti nggak mungkin enggak. Mindset dia dalam kehidupan nih, mindset dalam berumah tangga, dalam berteman, dalam apapun yang berkaitan pasti pola santri. Kenapa? Karena kehidupan dari awal emang begitu dia. Nah, kita kalau dari kecil ngaji, kemudian mindset kita kok bukan pengajian, maka kita gagal. Berarti kita orang yang pernah ngaji tapi nggak lulus ngaji. Makanya ada santri, ada orang pernah nyantri. Kan tadi tuh kalau dibilang Bang Tiji itu pernah nyantri. Kita itu harus jadi didikan. Jadi sama seperti wali-wali itu kayak berijiknya harus lulus. Nggak boleh nggak lulus, harus lulus. Makanya dia digeprak bagaimanapun, digeprak tapi jalan terus. Karena harus lulus wali mah. Harus lulus. Lah kan sama kayak para nabi. Nabi jumlahnya 124.000 nabi. Ya. Yang wajib kita imanin 25. Yang mendapat gelar Rasul 313, ya kan? Nah, dari situ kan udah diproses lagi. Ada yang dapat menggelar ulul azmi. Saya tanya, bedanya apa dari 124.000 nabi
ke 313, kan jauh banget. Ternyata ujiannya yang berbeda, ujiannya. Yang berbeda ini ujiannya. 313 Rasul ini ujiannya luar biasa. Kenapa? Karena beliau itu pembawa risalah bakalnya. Beda dengan nabi-nabi yang tidak mendapat gelar Rasul. Kemudian dari 313, ya, kemudian yang mendapat gelar ulul azmi kan jauh banget. Sebenarnya kalau 25 kan yang wajib kita tahu doang itu mah. Tapi yang mendapat gelar ulul azmi ya itu intisari atau saringan dari 313 nabi atau rasul. 5 doang. Berarti kan disaring. Sama makanya kayak ulama. Dari sekian juta orang, paling berapa orang jadi wali? Sama kayak kita nyantri. Dari berbagai macam ribuan santri, yang paling jadi kiai berapa orang? Betul nggak kira-kira? Atau dari berbagai macam anak fakultas lah bahasanya, yang benar-benar jadi sesuai bidang paling berapa orang? Betul nggak? Kebanyakan kan mereka lulus mau lulus kuliah, tapi kagak sesuai dengan bidang. Bener gak? Ini kan fakta ini mah. Lukman STM ya kan? Waduh ya kan? Bagaimana coba? Anak STM jadi tukang lenong begitu. Ya kan jauh, maksudnya dari jadi artis kan beda. Seharusnya kan dia kan ngerangkai pesawat. Ulang alik ya kan? Alien. Bayangin coba. Oh jauh. Jadi santri mah godaan kita tinggi banget, sabar dakwah kita ini. Sabar. Nah, resiko kita belum ada apa-apanya. Nah, kita mau ada apa-apanya di sini mah. So. Kayak kita mau di sini santri enak-enak banget. Nih gak usah ngomong kayaknya lah, gak usah ngomong dakwah dah. Mental kita aja santri. Santri kita di Tangerang sama di kabupaten jauh. Enakan di kita. Di kabupaten belangsak, agak ribet masalahnya. Kenapa? Karena beda, dia belum terlalu berkembang. Apalagi kabupaten yang paling pinggir. Lampu masih kelap-kelip, jalan masih pada serem-serem banget. Perbatasan sama Cisauk ya, sama Serpong. Ya bukan Serpong di SD-nya, bukan SD mau apaan tuh, neraka. Iya itu mah, Pak, itu mah nampak doang, itu mah kayak dajjal, jadi nampak bagus padahal mah neraka isinya itu mah. Oh. Terus lagi dibandingin lagi kita sama santri-santri yang di pelosok. Bukan santri modern ya, santri modern mah jangan di sini, di alam baka juga bagus dia mah. Nah iya, dia mau bener-bener mantep. Yang salafiyah ini mah kayak kita. Kita mah dapur berdiri begitu ada. Di sana Ustaz, di dalam kamar bisa bikin tungku itu. Lah kita keluar kamar. Bikin dapur di situ kan bayangkan. Bayangin coba Amenta, kebayang enggak bagaimana nyamannya? Nyaman enggak saya tanya? Buduk. Ini kita mau keluar nih, dapur sih. Nyamannya di mana? Tidur kita. Tikar doang. Begitu dingin kayak apaan tahu. Tutupin orang bisa. Orang bilik udah jebol. Atasnya tikus banyak banget. Saya. Nyaman gak kira-kira kita? Lampu orang begini, nggak ada yang begini. Nih. Yang bulat, yang kuning. Lampu ayam negeri. Itu makanya. Lo makin gede-gede orang kuat. Nggak kuat. Nggak ada, sana nggak ada 1.300, nggak ada. Di bawah semua. Jarang waktu 1.300. Bisa dihitung kali. Kali buat kobong. Masya Allah. Ini malah kita ngebandingin diri kita. Makanya hati-hati jangan terpedaya dengan suasana kita di sini. Kita di sini super nyaman, demi Allah, demi Rasulullah itu super nyaman. Dengan saya dulu jauh. Kenapa saya bikin begini? Karena saya nggak mau kondisi saya dulu ini bahasanya kalau saya terapin berarti saya sadis. Karena disebut adil itu harus menerapkan sesuai dengan
suasana dan waktu yang pas, disebut adil itu. Kalau dulu saya begono, kalian sekarang pakai begono, ya berantakan nanti. Kalau betah bondok. Handphone nohi, listrik bolham, kipas nehi, kasur nehi, bantal nehi, karpet nehi, gas nehi, mie rebus nehi. Cuma dua doang, penggorengan sama kastrol. Udah. Piring nehi, gelas nehi. Kira-kira bagaimana ente kalau begitu kira-kira? Kebayang gak ente mondok begitu? Kalau seandainya saya perlakukan di sini begitu, bagaimana coba? Boro-boro kita bantu begitu kan ituan, nggak ada casarnya, kita stres setengah mati, kita udah ke sakaratul maut. Handphone udah mau lobet, udah kayak apa tahu kita ketakutannya. Atau waduh, ada colokan nih kamar. Bayangin kalau nggak ada colokan. Apa di saya ada colokan? Nggak ada colokan. Nggak ada, kobong itu nggak ada colokan. Ditanya, colokan buat apaan? Bayangin coba kalau saya nggak ada colokan. Ayo. Naik lagi kita berikutnya, mulai itu bagus. Ada casan, ada colokan satu. Di mana? Di sekretariat. Colokan cuma adu. Santai ada berapa ratus, colokan cuma ada 5 biji. Ngantinya bagaimana tahu? Bayangin coba. Colokan cuma 5 lubang. Colokan mau 5 lubang. Santainya 200, colok handphone. Bagaimana coba kira-kira? Kebayang gak ente? Ada baru 2 menit, guys, saya cabut. Lah baru nyolokin. Udah cabut kok, berantem gara-gara gitu doang. Ya Allah, kita di sini sabar. Makanya kalau kita lagi kena musibah, jangan jatuhin, nisbatin ke yang lebih bawah kita, biar kita lebih kuat. Maksudnya begitu. Nih kita punya masalah begini nih. Masalah apa kek? Masalah finansial kek? Masalah apa kek? Kaitin dengan yang lebih parah di kita, jangan diri kita, jangan di wilayah kita, jangan wilayah lain. Tujuannya biar hati kita gede, hati kita nih gede hatinya. Hati kita gede. Enak di sini mah kita kuliah cuma begitu doang. Di sana harus cari pasir ke tengah laut, tengah sungai. Enak lagi begitunya mah udahnya. Saya tanya ente, kalau lagi berenang enak gak? Enak gak berenang? 5 jam berenang, kau berenang. Udahnya bagaimana udahnya? Udahnya bagaimana? Lelah, tetap semangat, apa bagaimana? Ngantuk apa tetap jering katanya? Ayo, perut lapar. Habis renang 5 jam, perut lapar, terus sekalian ada aktivitas lain. Pertanyaan saya, ente semangat apa loyo? Ayo, itu pertanyaan. Di sini mah kita ya Allah enak banget, luar biasa. Jadikan itu sebagai barometer kita. Jadi kita sabar dikit, kebingungan kita akan hilang. Pikiran kita nanti kita pikiran jernih. Kalau sabar dikit, pikiran kita jernih. Dan pertolongan terhadap segala urusan sabar dikit aja. Kenapa? Karena Allah butuh kita sabar doang dikit. Karena sebenarnya penyelesaian mah inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau Allah ngasih musibah, itu jalan keluarnya Allah siapkan 2. Ingat loh, Allah ngasih masalah 1, tapi Allah ngasih jawabannya 2. Soal 1, jawaban 2, gampang apa susah? Soal 1, A, B, C, jawabannya nih kan A, B, C. 1A, B, jawabannya nih 1A, atau B, jawabannya tuh dengan C. Ente lebih jawabnya gampang apa susah? Lebih gampang. Cuman karena kita nih kurang sabar, akhirnya kaget duluan. Padahal mah solusi 2. Ingat loh, setiap Allah ngasih musibah, apapun itu, Allah ngasih jawabannya 2. Setiap soal yang Allah kasih dari zaman Nabi sampai saiki tetap sama. Allah ngasih masalah 1, jawabannya
2. Pertanyaan 1, jawabannya 2. Selalu begitu dari itu. Makanya sabar. Wa qala Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Dan telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Yo, si mampet aja ini. As-sabru matiyatun. Adapun sabar itu adalah kendaraan la takbu, yang tidak akan pernah rusak. Makanya ulama disuruh sabar. Dulu Rasulullah diboikot berapa tahun? Waktu masih pergi Mekah. Berapa tahun waktu itu? Kalau kita ngeliat film Sayyidina Umar, berapa tahun diboikot? Berapa tahun kira-kira? Ada yang ingat nggak? Berapa tahun? Dari 5 tahun itu. 10 tahunan kalau nggak salah diboikotnya itu. Itu kalau kagak sabar Nabi, habis. Naik kita ke penjajah. 350 tahun, mohon maaf. Untuk Lukman. Mana? Untungnya kita agak ngalamin. Kira-kira 350 tahun kita perang baik dijajah. 350 tahun. Kira-kira kagak menang-menang Faisal. Kira-kira kalau kita bunuh diri apa kita terus berjuang? Kayaknya kalau kelas-kelas kita kayaknya bunuh diri dulu, gue mau nyerah aja dah, gue nyerah dah. Ayo. Ibarat kata orang lari di lumpur, makin lama makin dalam. Kira-kira makin berat apa makin gampang? Kan makin berat. Astagfirullahaladzim. Kita makin enak banget sekarang. Para habaib yang dari dulu bawa ke kita, proses sabar doang. Makanya kendaraan yang tidak akan pernah rusak cuma sabar doang, nggak ada lagi. Man sobaro dzafaro. Barang siapa yang bersabar pasti bakal beruntung. Man sobaro dzafaro. Saya juga nggak tahu nih. Ntar kalian tunggu dah. Saya nggak tahu. Cuma tolong ikhlasin dah. Saya nggak tahu nih akan terjadi sesuatu apa nih. Kalau kita nih baca sholawat terus menerus. Ini pesantren nih, terus menerus tiap malam, tanpa henti. Saya nggak tahu apa yang akan Allah kasih ke kita nih. Cuma kalau kita nggak ikhlas nggak dapat apa-apaan. Cuma kalau kita ikhlas, wallahu a'lam, Allah akan ngasih apa ntar nih? Apa namanya? Ramadan atau Syawal nih. Cuma kalau otak kita kan duit semua nih otak kita mah. Ya goro kalau bukan ya Bang Diki ya. Iya. Ya pasti kita nyerokok ya kan, dan rokok kujang mas baik kan nek propos ya kan. Nek propos sehari 6 hari kujang mas ya. Ya kan naik ke sehari kayak kagak mantep banget men. Kagak gagal nek Krakatau begitu. Mantep. Ya kan? Di otak kita ini semuanya itu. Cuma nggak tahu nih saya. Kerasa kayak ada apa gitu loh. Kayak ada sesuatu. Tapi kalau kita nggak ikhlas, sia-sia. Tapi kalau kita ikhlas, kayak ada sesuatu hal yang akan Allah dan Rasul kasih buat kita ini. Bayangin, berarti ketemunya nih kita setahun belum? Dari mulai Ramadan ketemu Ramadan ntar nih setahun nih. Lihatin coba Allah mau ngasih apa ke kita, lihatin. Tapi jangan ditungguin. Berjalan aja sabarnya sabar, cuma yakin. Cuma kalau nggak yakin kita nih, kayaknya nggak dapat apa-apaan. Cuma kalau kita yakin, wallahu a'lam, bisa ada rasaan aneh ya, Man. Ada rasaan gitu. Ada rasaan kayaknya ada sesuatu yang akan terjadi gitu loh. Cuma tolong, yang penting ikhlas. Ikhlasan penting. Walaupun anak kecilnya ini belum ini nggak ada urusan, kita mau istiqomah sarang tawon dulu nih. Kalau bocah kecil mantar dia agak gede dikit saja udah pada hidup. Nih kita nih yang kita lagi ini kayak Gojal sekarang beli setan, biarin. Entah kalau udah kayak Holil udah kena dibilangin, tenang. Kayak ada sesuatu dah, saya mah ada sesuatu nih, ada sesuatu yang akan Allah kasih buat kita. Mudah-mudahan mulia semuanya, amin.
Mudah-mudahan orang tua kita ikut mulia semuanya. Yang penting sabar, pokoknya sabar, ikhlas, dan jangan aneh, pokoknya ente gebuka hadroh juga, pandang aja ke Madinah aja, ente pokok ke Madinah aja. Tahu nggak ente kalau mau ngerasain surga di mana? Kalau mau menghirup udara surga, Madinah. Udara surga itu sama seperti udara Madinah. Jadi kalau orang ngehirup udara Madinah, itu sama orang tersebut sedang menghirup udara surga. Cuman bagi yang paham, kebanyakan kagak paham, maksudnya fikihnya dulu benerin, syariatnya, tata caranya yang bener gitu. Jadi kalau kita ke Madinah, Al-Madinah Munawwarah, kan di situ ada makam Rasulullah, di situ Rasulullah berada. Bahasanya basic camp Rasulullah itu di situ. Bagaimana Islam berjaya itu, cikal bakal Islam itu di situ. Besarnya Islam, strategi segala macam itu di situ. Kaum Ansor dan Muhajir itu di situ semuanya bersinerginya. Makanya kalau nyium di situ, kita nyium udara di Madinah, seputar Madinah aja, seputar Masjid Nabawi, itu udah aroma surga itu sebenarnya mah. Jadi udaranya itu udah benar-benar udara surga itu. Nah makanya kalau kita seandainya ini terus-terusan bersolawat, tapi hati kita seneng gitu, jangan bosan, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Kenapa? Ada sesuatu yang kita harapkan gitu loh. Ada sesuatu. Kalau orang kan pada kerja nih mau kaya. Ada orang sekolah mau lulus, pasti ada lulusnya enggak? Bahkan enggak bosan. Dari mulai SD kelas 1 sampai dengan SMA kelas 3. Berarti berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun coba bayangin mereka sabar. Nah kita bayangin kalau seandainya kita 6 tahun, berarti Ramadan kemarin 2018, 2019, 2019, sekarang ke 20, sekarang 20 ya, ntar Ramadan masuk ke 21 bukan, 2021, berarti 2 tahun dong, 2020, enggak, Ramadan kemarin 2020 kan, 2020 kita nih, baca sholawatnya 6 tahun kita bisa istiqomah. Kayak kampung keramat nih, beneran saya. Amin. Di kampung keramat bayangin 6 tahun kita. Seandainya 6 tahun nih kita ngejaga istiqomah nih, sabar kita 6 tahun. Ini kampung kita sholawatin terus tiap malam mahal qiyam. Karena kalau mahal qiyam itu Rasul pasti turun, nggak mungkin enggak, pasti turun. Ini Rasulullah ketika nyebut mahal qiyam, ketika kita mahal qiyam, itu pasti turun Rasulullah, nggak mungkin enggak. Pasti turun. 6 tahun kita bisa jaga, dia baru setahun nih kita, 5 tahun lagi kita. Jadi didikan kita nih kayak orang sekolah sekarang nih, biarkan. Jadi biar tujuannya buat dapat sertifikat, begitu. Coba bayangin kayak apa kita ntar, kayaknya hebat-hebat semua, cukup kayaknya rambut ntar jadi merah kayaknya dah. Beneran, sekarang udah mulai kuning tuh. Ntar ke merah. Daus kan sekarang bergelombang, ya. Ntar sama ikal, jadi ikal dia. Kalau gitu tuh. Lihatin 6 tahun lagi Daus kayak apa kita Arya. Tuh, Diki. 6 tahun lagi tuh, jangan ini main tahu ini lawan Jiun lagi. Sabar 6 tahun kita Diki. Kita pengen ke surga. Mau kemana kita? Ke surga mau ke neraka? Pasti ke surga. Ayo kalau mau neraka panas ente. Mau ditusuk ente, mau pakai apa ditusuknya? Nah kita semua takut. Kita buktikan 6 tahun ini bagaimana ke depan di kampung. Hari ini biarkan orang menyepelekan, nanti bagaimana coba? Sekumpul dulu begitu, disepelein dulu. Tapi ketika mulai itu terus istiqomah sekumpul menjadi wilayah sholawat, luar biasa sekumpul terkena sholawatnya. Nah Ciledug pun sama. Kita Sudimaran nih blok tanah 100 nih, ya di RW 01 nih. Biarkan kita buka sejarah baru. 6 tahun kita bukan dibiarin, sekarang baru mau setahun. Nah 5 tahun lagi kita proses nih, bagaimana nih kampung terjadinya ke depan. Kita liatin anak-anak kita udah gede, yang belum nikah ntar pasti bakal nikah. Ente bakal udah gede-gede juga. Boh, anak-anak kita mulai pada gede, nambah lagi suaranya. Oh.
Aida cemprengnya gojal, lalu cempreng kayak apaan tahu, ntar gede lagi, belum ntar adanya keluar lagi kan. Ya kan? Oh banyak tapi ntar gede baca sholawat pagi, ntar adanya lagi nongol gede. Oh banyak. Lukman Blonan nyetor 5, makin banyak. Oh banyak. Anak kita ntar giring. Anak kita giring. Jadi pas baca maulid giring aja sini giring. Mungkin kalau bini-bini kita belum, nanti saya pun pengen giring. Jadi setiap malam itu walaupun dia nggak ikut ngaji kitab, yang penting dia ngaji, apa yang penting dia ikut baca maulidnya. Hari ini belum usah karena fisik belum. Entar kalau saya udah benar-benar fit banget nih, baru kita bikin peraturan. Istri-istri wajib ikut kita di sini. Tuh. Jadi kita bikin peraturan. Anak kita bawa, udah paling berapa jam doang, nggak nyampe 2 jam. Udah beres baca salawat mah dia pulang, gak apa-apa pulang. Udah santai-santai, yang penting kita udah baca itu bareng-bareng tuh. Kita mau buktiin bagaimana tahun depan. Mantap kayaknya. Saya udah, harapan saya itu tinggi bener. Buat di kampung selawatnya harapan saya sangat gede saya mah. Kayaknya cerah betul, cerah gitu. Cerah. Hambatan kita ini bukan orang, hambatan kita ini bukan masyarakat yang gak suka, bukan. Hambatan kita ini ntar bagaimana, apakah kita terus istiqomah enggak, itu doang sebenarnya. Bukan, orang mah gak ada urusan. Kenapa? Ini bicara Rasulullah. Bicara Rasulullah kita mah nih. Apakah ntar yang pertanyaan kita ini, apakah kita tetap istiqomah atau enggak, itu doang tuh yang kita pertanyaan itu. Makanya sabarin dari awal, anggap aja kita nih masih SD baru kelas 1. Berarti masuk ke kelas, mau naik ke kelas 2 catur bulan, gak usah pakai kelas 7, kelas 8 kalau gak bisa. Dari SD, SMP, SMA aja kita mah gak usah pakai kelas berapa? Kelas 8, gue mikir dulu, kelas 8 kelas berapa tuh? Kelas berapa? 11. Bengong gua, kelas berapa? 11. Nah kita gak bisa ngitungnya kalau begitu, terlalu lama. Nah begitu ya udah, kelas 1 SD berarti nih. Nanti kita naik ke kelas 2. Cakep banget itu. Kendaraan yang gak pernah mogok, itu sabar itu. Gak akan pernah mogok. Bener-bener berkah. Saya kan pengen punya istana juga di dunia. Jadi karena gini, karena surga dunia itu mencirikan bakal kita di akhirat. Jadi gini, surga dunia itu kopian, tahu kopian? Apa? Bukan kopian, apa? Kalau bikin ini mau bikin rancangan jalan tol, dibikin dulu nih ininya. Apa tuh namanya? Lensa. Sketsa, lu pinter lu kalau begini. Dunia ini sketsa akhirat. Sketsa nih. Jadi kalau sekarang misalkan sketsa dunia kita, setiap malamnya kita selalu bersolawat dan ngaji, anak-anak kita mulai kita giring, berarti sketsa kita nih udah gak usah jauh mikirnya. Gue ntar neraka kali ya. Gak usah jauh-jauh mikirnya, gak usah jauh-jauh. Cuma jangan kebanggaan juga, nanti gue ke surga, gue tahu ke surga. Jangan begitu juga. Cuma secara sketsa, antara gambar proyek tol sama tol yang akan dibikin, saya tanya, sama beda? Sama. Bukan sketsa kali. Ada lagi, satu lagi, apa namanya disebutnya? Kalau perahu. Ada perahu, orang perahu pinisi. Ada juga tuh yang bikin perahu pinisi juga kecil. Lukman suka keluar ide dicakap dia langsung, ini bang, kalau Lukman biasanya sambil ngerokok dulu dia 2 batang, 3 batang gitu kan. Apa Diki namanya Diki? Apaan? Nih. Titanic. Nih. Perahu Titanic. Kan perahu Titanic yang gede. Bikinlah nih perahu Titanic yang kecil. Miniatur. Siapa tuh yang nyebut? Daus. Pinter. Ntar jadi presiden. Nah. Presiden kebun kosong. Miniatur Diki namanya yang begitu. Nah, dunia ini miniatur akhirat. Jadi kalau kita sebisa mungkin dan kebiasaan kita di akhirat cuman sekedar ibadah, nggak usah banyak nanya. Gue tar di mana ya? Nggak usah nanya.
Karena miniatur itu nggak jauh berbeda dengan aslinya. Terus ada orang ditanya, lu kok suka fitnah orang mulu sih? Lu kalau di surga pengen masuk, kalau lu mati masuk ke mana? Pengen masuk ke surga. Walaupun dia masuk ke surga, pengen masuk ke surga, miniatur udah kelihatan. Kemana kira-kira yang begitu? Neraka. Jadi nggak usah jauh-jauh. Kehidupan kita ini adalah miniatur kehidupan akhirat. Hati-hati, makanya di sini sabar, jangan terjebak. Nggak usah. Oh, kita di pesantren. Memang rata-rata yang di surga itu orang-orang pesantren. Kalau orang-orang yang suka ke mall, nggak ada yang di surga. Enak bener. Oh, tanya di mana? Coba tanya sama kiai-kiai yang mana juga. Kira-kira miniaturnya miniatur pesantren apa miniatur mall yang bakal ada di surga? Semuanya sepakat pasti pesantren. Nggak ada mall. Kita nih bikin masyarakat nanti generasi anak-anak kita nih, atau berusaha di kampung ntar 5 tahun, 6 tahun ke depan, kita bikin miniatur ini kehidupannya kehidupan pesantren di kampung. Kenapa? Karena ketika ini kampung miniatur adalah miniatur pesantren dan mengikut rujukan pesantren, maka miniatur surga kita ini udah kelihatan, miniatur akhirat kita ini kemana rujukannya udah kelihatan. Kenapa? Di sini miniatur kita mengikuti keinginan para nabi. Apa? Cuma menghibur Allah, menghibur Rasul, menghibur Rasulullah, tiap malam bersalawat kita. Menghibur Rasulullah doang, kira-kira Rasulullah senang nggak? Senang ketika Rasulullah tiap hari kita hibur, kita bahagiakan Rasulullah. Saya tanya, yang punya surga siapa? Allah. Allah nyiptain buat Rasulullah. Kira-kira Allah senang nggak kita hibur? Senang. Miniaturnya sama begitu. Kira-kira kalau orang yang disenangi nama Allah sama Rasulullah, tempatnya di neraka apa di surga? Di surga. Miniatur. Sabar. Tapi mau susah, sabar tadi susah. Sabar itu susah itu. Makanya cari jalan. Apapun yang cari jalan itu bagaimana jangan sampai keistiqomahan kita terganggu dengan apapun juga. Kalau bisa tambah motivasi. Apakah motivasinya terserah. Yang penting tambah motivasi biar lebih semangat lagi kita bersolawat. Doain, saya juga lagi nulis syair-syairan baru. No. Karena pengen dikenal saya. Nanang ya? Iya ya Rasul. Syairmu ini. Iya. Good. Every good. Kita pengen digituin. Masa bodoh amat orang lain mah enggak kenal salawatan kita. Yang penting Rasulullah senang dengan salawatan kita. Enggak harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia pun sah. Orang Inggris pakai bahasa Inggris. Siapa tuh namanya tuh yang sama padi? Main lagunya apa dia? Lukman dia yang tahu dan no. Bagaimana men? Hah? Itu lagu bahasa apa itu? Bahasa Inggris kan? Nah itu bentuk apa? Bentuk pujian. Bentuk pujian kepada Rasulullah. Ada yang reggae juga, ada yang reggae kan? Emrat, yang kayak Mbak Surip. Ada itu. Di mana tuh daerah Kongo apa mana? Engkau ngaluk mana no? Ya bahasanya ke daerah sono. Ya apa-apa. Saya nisbatinnya bukan nama yang rendah, nama yang mulia. Orang pencinta Rasulullah sih senang harusnya pencinta Rasulullah. Kecuali sama Bob Marley mati dia harusnya. Ya kan? Bob Marley kira kan neraka ke surga dia. Neraka lah. Coba tadi enak tuh reggae-nya ini Rasulullah dia nyanyi sholawat pakai bahasa sono. Saya pengen ngapalin nggak apal-apal, minta teks sama Luman kagak kasih ya kan. Dia kan ngerti, dia kan kita pengen ini. Buat Rasulullah senang betul. Oh masya Allah. Oh sabar. Makanya kendaraan yang tidak akan pernah mogok itu cuma sabar doang. Nggak akan terhenti karena Habib Rizik itu dari dulu nggak pernah berhenti berjuang, diapain juga. Kenapa? Beliau selalu sabar. Habib Mundir bilang, nih awas. Habib Mundir bilang bahwa majlis Rasulullah dan majlis FPI itu selalu begini. Kalau ada orang yang mengatakan majlis Rasulullah sama FPI itu berseberangan itu bohong. Habib Mundir itu berjitu begini, satu jalan.
Kita mau ke pasar nih, atau mau ke masjid kita, yang satu jalan, yang satu naik kapal, yang satu naik sepeda, yang satu naik motor, yang satu naik mobil, yang satu naik kereta, yang satu naik pesawat helikopter, yang satu pakai roket, yang satu pakai jet. Tujuannya masjid, sama nggak? Sama. Cuma ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang sedang. Itu begitu cara teman di Rasulullah kurang apa Habib Munjir? Sultanul Qulub, pangkatnya pun dari Habib Umar bin Hafid. Begitu. Makanya sekarang ini orang-orang udah mulai salah. Makanya kita kembali lagi kepada jalur Allah. Biar sabar. Kita Habib Munjir kurang sabar bagaimana? Beliau sakit tetap terus berdakwah. Cuma beda sama kita minta mencengeng. Pilek dikit. Libur. Ya kan? Karena memang beda. Tadi kadar kitanya memang beda. Beliau darah Rasulullah. Kita don apaan don tetean ini makan. Akarnya akar tetean. Kena angin dikit ampel. Dia mau tegar. Nah itu sabar. Kendaraan luar biasa. Wal qanaatu saifun la yanbi. Dan adapun qanaah, qanaah itu biasa saja terhadap dunia, merupakan pedang yang tidak akan pernah tumpul. Pedang yang tidak akan pernah tumpul, qanaah. Ya kita qanaah santai. Sabar qanaah, kok jadi. Pokoknya ikutin yang biasa. Jadi masuk qanaah aja biasa aja gitu, jangan bagaimana biasa kayak UAS. Biasa aja UAS. Biasa aja enggak? Biasa aja. Glamor enggak? Biasa aja. Habib Rizik biasa aja enggak? Biasa. Kejun MJ biasa aja enggak? Habib Umar biasa aja enggak? Biasa aja. Habib Munjir biasa aja enggak? Biasa aja. Kita begitu. Jadi kehidupan santri ini jangan kayak artis. Glamor. Kita biasa pakai kita gagah. Ya iya kita serempet, pakai sorban, pakai imamah. Itu glamor kita begitu gagah. Jangan ikutin artis. Nanti MJ dengan gagahnya, Habib Umar, Habib Munjir, Habib Rizik, UAS, Arab, mantap. Ya, tetap mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati dalam bertindak. Ya. Di sini alhamdulillah nih, Bang Diki juga sabar ya, pelan-pelan. Hari ini ngaji begini, ya sabar belum tahu, sabar. Karena kita nggak tahu kapan kita mati, nggak tahu bagaimana kapan kita mati. Itu yang kita takuti, kita semua bakal mati. Sabar. Jangan bertingkah aneh. Kalau bertingkah aneh, siap-siap kena azab. Jangan aneh-aneh pokoknya. Ya, semuanya kita ini bakal mati, ingat. Bakal mati. Jangan sampai aneh-aneh. Khalil juga kudu mulai pinter. Jangan mulai bohong mulu. Tuh. Terkena azab ilahi. Ya kan, kesetrum lagi main game kan repot, lucu. Anak-anak kesetrum lagi main game mati, kan jelek banget. Ya kan, lu hajar bilah ya. Gojal seneng dia kalau digituin abangnya. Nah, hati-hati ini buat semuanya. Saya nggak malu buat anak saya, nggak malu. Maksudnya biar dia paham, nggak boleh perbuatan berbohong itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Jangan, nggak boleh itu. Mau siapapun. Nggak perlu orang lain yang ngucapinnya, saya sendiri yang ngucapin.